Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimanillahu wa iyyakum. Kita bersyukur dan memuji pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa memulai kajian dengan tema yang baru, dengan paket yang baru. Mudah-mudahan taufik ini berlanjut hingga selesainya silsilah ini yang diharapkan bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semua sebagai bekal kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini dan bekal kita kelak menuju akhirat insyaallah ta'ala. Ikhwat dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada silsilah yang baru ini adalah syarah kitab atau lebih tepatnya kutayib yang berjudul Ushulus Sunnah yang ditulis oleh salah seorang di antara imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup di abad kedua, akhir abad kedua hingga awal abad ketiga Hijriah, yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair al-Humaydi al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kutayib ini sekalipun dari sisi bentuknya, jumlah halamannya tidak seberapa, tetapi memiliki bobot dan urgensi tersendiri. Sehingga hal itu menarik bagi kami untuk menjadikan salah satu bahan kajian di dalam silsilah kajian akidah pada kesempatan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kutayib ini atau buku ini memiliki urgensi setidaknya dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwa kutayib ini termasuk buku klasik yang menjadi salah satu referensi penting di dalam kajian-kajian akidah bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermanhaj Salafus Saleh. Seperti yang disyaratkan tadi, penulisnya hidup di akhir abad kedua hingga awal abad ketiga Hijriah. Artinya kutayib ini ditulis di abad itu. Penulisnya wafat pada tahun 219 Hijriah. Sehingga kemungkinan besar bahwa buku ini masih ditulis masih di abad kedua atau paling tidak di awal abad ketiga. Nah, dalam kajian-kajian akidah khususnya, bahkan kajian keislaman secara umum, semakin klasik referensi itu memiliki nilai tersendiri dibandingkan dengan referensi yang lain. Mengingat bahwa kajian Islam, terutama yang menggunakan silsilah sanad, semakin ditulis di abad awal Hijriah, itu berarti semakin dekat dengan masa nubuah, masa Nabi SAW dan masa para sahabat. Sehingga ini memiliki urgensi tersendiri. Ini bedanya antara disiplin ilmu agama, disiplin agama Islam, ilmu agama Islam dibandingkan dengan disiplin ilmu umum. Kalau ilmu umum semakin mutakhir, semakin modern, karena ini dia sifatnya memiliki dinamika yang sangat cepat dan berkembang, maka itu semakin baik. Tetapi kajian-kajian keislaman, terutama disiplin ilmu yang memang sifatnya lebih pada
statis, tidak berkembang seperti disiplin ilmu akidah, pembahasan-pembahasannya tidak berubah, cenderung paten, maka semakin memiliki nilai tersendiri kalau ditulis atau dibicarakan, dibahas di masa-masa klasik, terutama di awal-awal abad keislaman. Dan kita tahu bahwa abad kedua Hijriah berdasarkan penuturan Nabi SAW termasuk masih abad-abad keemasan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat dari sisi penulisnya. Penulisnya ini adalah salah seorang imam besar sesungguhnya, sekalipun diakui bahwa tidak terkenal masyhur seperti sebagian murid-murid beliau dan sebagian guru-guru beliau. Beliau adalah Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi tadi. Beliau ini sesungguhnya adalah salah seorang guru dari salah seorang tokoh muhaddits yang sangat terkenal. Beliau adalah salah seorang guru daripada Al-Imamul Bukhari. Ini menunjukkan posisinya sangat tinggi karena beliau adalah guru dari imam yang sangat terkenal dan menjadi referensi utama di dalam kajian ilmu hadits khususnya dan ilmu Islam secara umum. Selain itu juga beliau juga adalah salah seorang di antara murid utama yang memiliki berperan dan berjasa besar bersama dengan murid-murid lainnya dari Imam Syafi'i. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Syafi'i. Maka beliau adalah imam yang sangat terkenal dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam disiplin agama, ilmu agama Islam dalam bidang hadis dan juga dalam bidang fikih. Sehingga tidak heran kalau banyak di antara ulama kita memuji beliau dengan pujian yang sangat tinggi terhadap beliau. Kemudian yang ketiga, bahwa sekalipun bentuk dan kuantitas jumlah halaman buku ini tidak seberapa, tetapi rupanya banyak di kalangan ulama kita itu menjadikannya sebagai referensi dan menukil dari isi buku ini di dalam kitab-kitab mereka. Misalnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Majmu' atau Majmu'ul Fatawa menukil beberapa tulisan atau perkataan Al-Imam Al-Humaidi yang dituangkan di dalam risalah beliau ini, di dalam kutub beliau ini. Demikian juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah juga menukil isi daripada buku ini. Yang lain daripada itu misalkan Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullah juga menukilnya di dalam bukunya Al-Ulu. Begitu juga dalam Tadhkiratul Huffaz. Nah, ini menunjukkan bahwa buku ini memiliki nilai tersendiri di kalangan para ulama sehingga menjadikannya referensi di dalam buku-buku mereka, di samping alasan-alasan yang dikemukakan tadi bahwa ini ditulis oleh salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga karena ditulis masih di abad keemasan Islam, di abad kedua Hijriah, akhir abad kedua Hijriah atau awal abad ketiga Hijriah. Yang keempat, bahwa buku ini sekalipun bentuknya cukup kecil, tetapi sesungguhnya telah menjawab dan telah mentakrir atau menetapkan mu'taqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah salafus saleh, aqidah yang diyakini oleh Al-Imam Humaidi dan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya dari kalangan guru-guru beliau dan orang-orang sebelumnya, itu telah menjawab dan menetapkan aqidah mereka yang di masa itu telah menjadi objek pembahasan yang dibahas oleh sekte-sekte yang menyimpang di dalam Islam. Sehingga kita temukan di dalam risalah beliau ini membahas misalkan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Qadar, beriman kepada takdir.
Ini karena masalah takdir ini termasuk termasuk salah satu di antara masalah awal yang memicu terjadinya penyimpangan di dalam Islam. Sehingga muncullah aliran Qadariyah. Kemudian juga disusul dengan aliran Jabariyah. Yang mana di dalam risalah beliau ini, beliau sudah menetapkan akidah beliau dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu saja karena beliau bahagian daripada Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga Masailul Iman, masalah-masalah berhubungan dengan konsep keimanan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau membahas dan menyinggung di sini, bahkan beliau menukil beberapa ungkapan para ulama dari kalangan guru beliau dan ulama sebelumnya tentang konsep iman menurut mereka, menurut imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga membahas tentang mu'taqad dan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi persoalan para sahabat. Ya, menyikapi para sahabat radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi bahan perbincangan oleh kelompok-kelompok tertentu sebelumnya. Ketika misalkan muncul orang-orang Syiah yang mendiskreditkan para sahabat, bahkan mengkafirkan mayoritas di antara mereka dan seterusnya, ini sudah dituangkan di sini. Demikian juga persoalan yang telah hangat dibicarakan di masa beliau dan di masa sebelumnya, bahkan menjadi salah satu di antara sumber terjadinya fitnah di kalangan kaum muslimin, yaitu persoalan tentang Al-Quran, di mana beliau turut mentakrir dan menetapkan mu'taqad Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran ini, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukanlah makhluk. Sementara oleh sekelompok orang di masa itu, sekte misalkan yang ada di masa itu adalah Mu'tazilah, itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, beliau termasuk menolak itu dan menetapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga di antara persoalan yang beliau tetapkan adalah persoalan bahwa orang-orang beriman nanti kelak di akhirat akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala. Di mana persoalan ini telah diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan yang sekte-sekte lainnya yang menyimpang dalam persoalan ini. Beliau membahas ini di dalam risalah ini. Demikian juga yang tidak orang Mekah, Quraisy, orang Mekah, dan hadis ini adalah membahas tentang niat dan dituangkan di dalam kitab Bad'ul Wahyi dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi ini latifah yang menarik. Syahidnya bahwa beliau adalah imam guru dari salah seorang di antara muhaddits kabir. Ya. Juga murid dari, jadi beliau adalah guru Imam Bukhari di satu sisi, dan pada sisi yang lain beliau adalah murid utama, salah seorang di antara murid utama dari Imam Syafi'i. Beliau mulazamah sangat kental dengan Imam Syafi'i sampai wafatnya Imam Syafi'i. Beliau lazimi beliau di dalam safar beliau, dan tentu saja adalah di dalam keadaan mukim beliau di saat beliau masih berada di Mekah. Lalu kemudian setelah Imam Syafi'i bertekad untuk hijrah ke Mesir, beliau menyertai beliau dan tinggal bersama Imam Syafi'i di Mesir, menimba ilmunya sampai akhirnya Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Setelah itu baru beliau tinggalkan Mesir, kembali ke Mekah untuk kembali mengajarkan ilmu beliau. Al-Imam Al-Humaidi tadi disebutkan nama beliau adalah Abdullah ibnu Zubair ibnu Isa ibnu Ubaidillah ibnu Usama Al-Qurashi Al-Asadi Al-Qurashi, karena keturunan Quraisy, bahkan bertemu dengan nasab Nabi SAW pada Al-Qusay. Al-Qusay orang tua daripada Abdul Uzza bin Qusay. Jadi beliau bertemu nasabnya dengan dengan Nabi SAW, dan praktis bertemu juga dengan nasab Nabi dengan nasab Al-Imam Syafi'i, guru beliau. Bahkan bertemu dengan nasab Khadijah bintu Khuwailid
radhiyallahu ta'ala anha, istri pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad, sedangkan Al-Humaidi adalah Al-Asadi, jadi dari Bani Asad. Juga bertemu dengan nasab Az-Zubair ibn al-Awwam, ibnu Khuwailid ibnu Asad. Jadi ini semua menunjukkan betapa nasab beliau termasuk di antara nasab yang yang syarif, karena merupakan keturunan Quraisy dan bahkan bertemu dengan nasab Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada Qusay. Beliau hidup di abad kedua Hijriah, akhir abad kedua Hijriah. Referensi yang menuangkan tentang biografi beliau sebetulnya tidak banyak menyinggung tentang masa-masa awal kehidupan beliau. Di masa kecil beliau tidak banyak mengungkapkan, termasuk tahun lahirnya tidak dikemukakan. Dan ini banyak terjadi karena biasanya anak-anak di masa kecil itu belum ketahuan nanti bagaimana kiprahnya nanti setelah besar. Jadi perhatian orang apalagi di masa itu memang belum punya catatan sipil yang membuat akte kelahiran ya dan semacamnya, sehingga kadang imam-imam terkenal itu tidak diketahui tanggal lahirnya, hanya nanti tercatat tahun wafatnya atau tanggal wafatnya, karena setelah menjadi imam, setelah menjadi terkenal, biografinya dituangkan di dalam buku-buku tarajim dan tabaqat, buku-buku sirah, akhirnya dikenang setelah itu, diketahui setelah itu. Yang pasti bahwa beliau hidup di masa Bani Abbasiyah, di mana beliau sempat ya hidup di masa 5 khalifah di masa itu, yaitu Al-Mahdi, kemudian Al-Hadi, Ar-Rashid, Al-Amin, Al-Ma'mun. Dan di masa-masa itu adalah masa-masa di mana sira pertarungan antara sekte-sekte yang muntasib kepada Islam itu sangat kental. Di masa itu oleh penguasa memaksakan pemikiran Mu'tazilah dan mengadopsi keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sehingga di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa itu ada yang menjadi korbannya. Termasuk di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang menjadi pionir Ahlus Sunnah di masa itu, dan beliau bertahan dengan prinsip beliau dan menjadi ikon Ahlus Sunnah di masa beliau. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan gambaran sekilas bahwa beliau hidup di masa itu, dan beliau akhirnya menuangkan akidah beliau dan Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa itu tentu tidak lepas dari realita kehidupan, pemikiran dan akidah di masa itu, karena umumnya ulama-ulama itu ketika menuangkan karya-karyanya, menulis buku-bukunya, tidak lepas dari kondisi di mana mereka hidup. Bahkan kebanyakan di antara ulama-ulama awal ketika menulis sebuah buku, terutama dalam disiplin ilmu akidah, umumnya dilatari oleh kondisi yang mereka hadapi. Di masa-masa awal, abad-abad awal keislaman, disiplin ilmu, banyak di antara disiplin ilmu belum berdiri sendiri, masih berbaur dengan disiplin ilmu yang lain, termasuk ilmu akidah. Di masa mereka, ilmu akidah belum berdiri sendiri, belum independen sebagai sebuah disiplin ilmu, dan salah satu pemicu ditulisnya buku-buku akidah dan akhirnya menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri di dalam Islam adalah karena sira pertarungan pemikiran dan akidah yang ada di masanya. Nah, Imam Al-Humaidi yang turut menulis akidah ini melihat kondisi di saat itu, sehingga beliau menulisnya di buku beliau ini beberapa prinsip akidah yang penting, sekalipun dengan model yang memang di masa itu
menjadi tren. Jadi tidak panjang lebar ulasan beliau, tetapi sudah menjadi prinsip yang ditanamkan. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang Al-Imam Al-Humaidi. Bahwa beliau adalah Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi rahimahullahu taala. Beliau hidup di akhir abad kedua hingga awal abad ketiga Hijriah di masa 5 khulafa yang silih berganti, dan di masanya cenderung memaksakan corak pemikiran tertentu, yaitu pemikiran Mu'tazilah di masanya. Ini tentang beliau. Beliau tidak hanya berguru kepada Al-Imam Syafi'i, walaupun beliau termasuk di antara murid dekat beliau. Beliau juga berguru kepada yang lain. Berguru kepada Al-Imam Fudail ibn Iyad, berguru kepada Sufyan ibn Uyainah. Bahkan beliau juga cukup lama berguru kepada beliau. Beliau melaziminya kurang lebih 20 tahun, bahkan dalam catatan para ahli hadis bahwa tidak kurang dari 10.000 hadis beliau hafalkan dan riwayatkan dari Al-Imam Ibnu Uyainah. Bahkan beliau menjadi salah seorang di antara murid utama beliau, bahkan menjadi tokoh di antara tokoh-tokoh murid Al-Imam Ibnu Uyainah atau Sufyan Ibnu Uyainah. Beliau juga berguru kepada Al-Waqi dan yang lainnya. Adapun di antara murid-murid beliau, di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Tadi sudah dikemukakan bahwa beliau termasuk gurunya, ya. Al-Bukhari berguru kepada Al-Imam Al-Humaidi, bahkan meriwayatkan puluhan, tidak kurang dari 70 hadis yang diriwayatkan dari jalur Al-Imam Al-Humaidi. Bahkan oleh sebagian di antara ahli hadis mengatakan Al-Imam Al-Bukhari kalau hadis itu adalah ditemukan dari riwayat melalui jalur Al-Imam Al-Humaidi, maka beliau tidak pindah kepada sanad yang lain, dari jalur yang lain, mencari jalur yang lain. Beliau juga guru daripada Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Keduanya adalah muhaddits yang terkenal dan dikenal oleh para ahlul hadis. Ini di antara murid-murid beliau. Kemudian di antara posisi-posisi beliau atau di antara pujian para ulama terhadap Al-Imam Al-Humaidi ini yang menggambarkan betapa tingginya posisi mereka di mata para ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad ini adalah kawan daripada Al-Imam Al-Humaidi. Beliau sama-sama berguru kepada Imam Syafi'i. Bahkan kisahnya menarik sesungguhnya kalau kita singgung sedikit ini ya. Beliau, Al-Imam Al-Humaidi, tinggal di Mekah, sebagaimana Imam Syafi'i juga di Mekah. Kemudian Al-Imam Al-Humaidi berguru kepada Al-Imam Ibnu Uyainah. Sebagaimana Imam Syafi'i juga pernah berguru kepada Al-Imam Ibnu Uyainah atau Sufyan Ibnu Uyainah. Ketika Imam Ahmad datang dari Irak atau dari Baghdad, beliau mengajak Al-Imam Al-Humaidi untuk berguru kepada Imam Syafi'i. Awalnya Imam Humaidi tidak tertarik sesungguhnya berguru kepadanya. Ya mungkin saja ada hal-hal yang ya termasuk mungkin dalam tanda petik ya, mungkin karena dua-duanya dari satu kabilah, satu Quraisy, ya mungkin dalam tanda petik mungkin khawatir ada persaingan di antara keduanya. Tetapi oleh Imam Ahmad masih saja kemudian mengajaknya, dan akhirnya kemudian Al-Imam Humaidi ikut bermajlis bersama Imam Ahmad ke majelis Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Ahmad bertanya kepadanya dan mengatakan, bagaimana pendapat kamu tentang Imam Syafi'i ini? Bagaimana darsnya, bagaimana kajiannya, pengajiannya? Imam Humaidi ya menunjukkan daya kritisnya. Lalu kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwasanya betul bahwa kamu menemukan ini dan itu, tetapi kalau dibandingkan
kesalahannya kalau memang patut dikatakan sebagai kesalahan hanya seberapa dibandingkan ilmu yang beliau takrir dan beliau sampaikan sungguh luar biasa. Ya, apa kamu hanya mampu menyorot yang kamu anggap keliru, lalu kemudian meninggalkan puluhan bahkan ratusan ilmu yang bisa kamu petik dari beliau. Akhirnya beliau kemudian memurajaah, mengintrospeksi dirinya, lalu akhirnya kemudian tertarik dengan kajian Imam Syafi'i, lalu kemudian melaziminya bukan hanya di Mekah saja. Setelah itu kemudian setelah beliau melaziminya di Mekah dan tidak mau berpisah dengannya, akhirnya kemudian ikut hijrah bersama Imam Syafi'i ke Mesir di akhir hayat Imam Syafi'i hingga beliau wafat di sana pada tahun 204 Hijriah. Nah, ini tentang hubungan Imam Syafi'i, hubungan Imam Humaidi awalnya dengan Imam Asy-Syafi'i, lalu kemudian berlanjut sampai di Mesir dan hingga beliau wafat di sana. Kemudian di antara ungkapan Imam Ahmad terkait pengakuan Imam Ahmad dan tazkiyah beliau, rekomendasi beliau bahwa Al-Humaidi indana imam. Al-Humaidi ini menurut saya adalah imam, dan tentu ungkapan seperti ini bukan ungkapan yang dibuat-buat, bukan sekedar mujamalah tetapi hakiki. Ya, orang seperti Imam Ahmad benar-benar keluar pengakuannya bahwa Imam Humaidi adalah seorang imam, seorang tokoh. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, salah seorang imam murid daripada Imam Humaidi, beliau mengatakan athbatun nasi fi Ibnu Uyainah Al-Humaidi. Perawi yang paling kaliber dari murid-murid Ibnu Uyainah adalah Al-Humaidi. Jadi orang yang paling thiqah riwayatnya dari jalur Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah adalah Al-Humaidi. Wa huwa ra'isu ashabi Ibnu Uyainah wa huwa thiqatun imam. Dia adalah tokoh, dia adalah pemimpin atau ketua dari murid-murid Ibnu Uyainah. Beliau adalah thiqah dan imam. Ini pengakuan dari muridnya. Kalau tadi yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal itu pengakuan dari kawannya. Jadi ini dari dua. Kemudian pengakuan gurunya sendiri Imam Syafi'i mengatakan ma ra'aitu sahiba balghabin ahfadhu minal Humaidi. Saya tidak melihat orang yang lebih kuat hafalannya daripada Al-Humaidi. Jadi Imam Humaidi ini bukan imam biasa-biasa. Dia betul-betul adalah hafidh, imam, bahkan tadi sudah disebutkan bahwa beliau meriwayatkan hadis dari Ibnu Uyainah sebanyak 10.000 hadis. Ini dari Ibnu Uyainah saja, belum dari yang lainnya. Beliau memiliki perhatian besar terhadap dakwah, perhatian terhadap Islam dan kaum muslimin, sehingga disebutkan oleh Al-Yaqub Al-Fasawi bahwa saya tidak menemukan orang yang paling hirs terhadap, punya perhatian terhadap Islam dan kaum muslimin daripada Al-Imam Al-Humaidi. Haddatsana Al-Humaidi wa ma laqitu ansaha lil-islami wa ahlihi minhu. Kata Al-Fasawi, saya mendengarkan hadis dari Al-Humaidi dan saya tidak menemukan orang yang paling punya perhatian terhadap Islam dan kaum muslimin daripada beliau. Nah, ini diantaranya. Bahkan Al-Imam Ishaq ibnu Rahawai atau Rahoya itu mengatakan bahwa yang dianggap dipandang imam yang betul-betul sampai pada derajat imam di zaman kami adalah Al-Imam Syafi'i, Al-Humaidi, wa Abu Ubaid. Jadi beliau mengatakan di sini antaranya al-a'immatu fi zamanina Asy-Syafi'i wal Humaidi wa Abu Ubaid. Jadi beliau mensejajarkan dalam sisi ini dengan gurunya sendiri, yaitu Al-Imam Syafi'i. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang Al-Imam Al-Humaidi.
Ada hal yang menarik juga dalam kaitannya dengan Al-Imam Al-Humaidi. Bagaimana sikap beliau terhadap orang yang dipandang menyimpang dari akidah yang diajarkan oleh beliau dan diwarisi oleh beliau dari guru-gurunya, dari imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Sama dengan kawan-kawan beliau, seguru-guru beliau, di antara murid-murid Al-Imam Syafi'i, dan tentu hal ini termasuk bisa dikatakan sebagai hal yang diwarisi dari guru beliau, dari Imam Syafi'i, bahwa beliau sangat tegas terhadap orang yang menyimpang dari dari wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan memilih jalur cara menuntut ilmu dengan metode mutakallimin yang ada di masanya. Disebutkan dalam beberapa referensi, diantaranya adalah dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa ada salah seorang muhaddits di masanya yang sekalipun oleh para ulama muhaditsin yang lain masih tetap menerima hadisnya, meriwayatkan hadisnya, bahkan oleh sebagian antara mereka memandangnya sebagai thiqah, tetapi bagi Al-Imam Al-Humaidi, karena orang tersebut dipandang ada celah dan penyimpangan, sekalipun oleh beberapa referensi dikatakan setelah itu taubat, beliau akhirnya mengkritik dan tidak mau menerima hadisnya. Bahkan di dalam salah satu referensi dikatakan beliau meninggalkannya dan dihinakan oleh penduduk Mekah di masa itu, yaitu Al-Imam Abu Amr Bishr ibn Sirri Al-Afwah Al-Basri, yang wafat pada tahun 195 Hijriah atau 196 Hijriah. Beliau ini pernah dalam salah satu majelis, ya, bertanya kepada Al-Imam Hamad ibn Zaid tentang posisi Allah Subhanahu wa taala, tentang sifatun nuzul. Ya. Di sini dikatakan bahwa sa'ala Bishrun ibn Sirri Hamad ibn Zaid, qala ya Aba Ismail, al-hadithu alladhi ja'a anna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya yatajawwal, ya, atau yatahawwal min makanin ila makan, fasakata Hamad ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء. Jadi Bishr ibn Sari Al-Afwah ini bertanya kepada Hamad ibn Zaid, Abu Ismail, tentang hadits nuzul, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang terendah. Apakah itu konsekuensinya bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan tempatnya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Lalu Hamad ibn Zaid terdiam, kemudian menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap pada posisinya dan dekat dengan hambanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaannya ini oleh sebahagian di antara ulama di masanya, termasuk di antaranya Al-Imam Al-Humaidi, dipandang ini sebuah penyimpangan, ya, turut mempertanyakan tentang kaifiat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menjadi tren yang ada di masa itu, dan ini adalah tren yang diwarisi dari ahlul bidah, yang termasuk di antaranya ketika ada seseorang datang bertanya kepada Imam Malik, kurang lebih sama dengan itu kasusnya, bertanya tentang al-istiwa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala istiwa bersemayam, lalu kemudian beliau menyikapinya dengan sikap yang tegas, bagaimana masyhur di kalangan para tulabul ilm. Syahidnya bahwa Imam Humaidi dan yang lainnya di masa itu kemudian mendatanginya, lalu kemudian menghinakannya. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ini bahwa di saat Bishr ibnu Sari ini
menampakkan hal tersebut, maka Hamzah ibn al-Harith dan Al-Humaidi mendatanginya. Lalu kemudian diceritakan di situ bahwa akhirnya dia terhina di Mekah hingga datang kepadaku untuk bermajlis, dan tentu Imam Ahmad dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa beliau tetap menerimanya walaupun dalam kondisi terhina di saat itu, karena ditinggalkan dan dikucilkan, ya lebih tepatnya mungkin dikucilkan oleh ulama-ulama Mekah di masa itu. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Humaidi, bahkan termasuk beliau adalah tokoh yang memiliki sikap yang tegas seperti itu. Para asatidzah dan para ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan Al-Imam Al-Humaidi, dan sebelum ini tentang buku beliau, isinya tadi sudah disebutkan, dan apa saja yang dibahas di sana. Mudah-mudahan pada jilsa kita selanjutnya kita bisa masuk pada isi pembahasan daripada buku ini. Karena terbatasnya waktu, kita cukupkan sampai di sini. Demikian ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daris kita pada kesempatan ini yang sesungguhnya hanyalah merupakan pengantar untuk masuk pada buku yang kita akan kaji insyaallah, Ushulus Sunnah lil Imam Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi yang wafat pada tahun 219 Hijriah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.